Selamat siang pemirsa, saya Diana Twika dan Anda menyaksikan program Indonesia Forward di CNN Indonesia. Pemirsa, periode Natal dan Tahun Baru 2025-2026 berlangsung dalam kondisi tidak normal akibat bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera. Di tengah situasi darurat tersebut, pemerintah memastikan bahwa pasokan BBM, LPG, dan listrik nasional berada dalam kondisi yang aman. Namun, publik membutuhkan penjelasan yang transparan dan berbasis data apa makna kata aman, bagaimana memitigasi resiko dilakukan, serta bagaimana negara menyeimbangkan keputusan teknis dan juga keselamatan warga di wilayah terdampak. Kita akan membahasnya bersama Ibu Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM. Selamat siang, apa kabar Mbak atau Ibu? Bebas. Boleh, oke Mbak Anggia. Boleh, kita mau bertanya bahwa Pak Menteri dalam beberapa kesempatan lalu juga menyampaikan saat ini kondisi energi tidak perlu dipusingkan, semuanya stoknya aman, BBM, LPG, dan juga listrik. Bisa dijelaskan kepada pemirsa CNN Indonesia, definisi kata aman yang saat ini dipahami di Kementerian SDM sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Diana. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya, bahwa memang benar tadi disebutkan bahwa kondisi kita lagi nggak normal. Iya. Kondisi tidak baik-baik saja menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Dalam konteks ada bencana hidrometeorologi dan lain-lain. Tidak hanya di Sumatera, kita juga memantau informasi di Jawa, Bali juga terjadi bencana, curah hujan yang cukup tinggi. Nah, dalam hal ini tentu pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan semua pasokan di sektor energi khususnya bagi masyarakat ini terlayani dengan maksimal, dengan utuh, dengan penuh. Kalau kita bicara soal sektor energi, ini yang pasti bersentuhan langsung nih Mbak Diana dengan kebutuhan masyarakat. Misal listrik kita di rumah, kemudian yang mau melakukan perjalanan akhir tahun ini tentunya stok BBM seperti apa, apakah tersedia dengan cukup di sepanjang perjalanan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, kemudian juga bagaimana dengan ketersediaan listrik, apakah cukup, dan juga yang harus diantisipasi adalah mitigasi bencana geologi karena posisi kondisi negara kita. Nah, benar sekali definisi aman di sini dalam artian kita tidak hanya bicara soal stok yang aman, tapi juga memastikan distribusinya aman untuk masyarakat sampai dan tepat hingga ketika masyarakat membutuhkan barangnya ada. Tidak hanya dari faktor ketersediaan, distribusi, tapi juga kita harus mitigasi resiko, manajemen resiko juga harus dijalankan. Ini yang publik harus pahami Mbak Diana, bahwa kalau bicara stok aman, aman betul. Tapi kalau bicara di daerah bencana tadi disebutkan, terutama di kondisi seperti ini, wilayah Sumatera ada 3 provinsi yang terkena bencana, bagaimana dengan stok di sana? Kalau bicara stok aman, tapi yang menjadi kendala pemerintah saat ini adalah bagaimana dengan distribusinya. Kita tahu banyak akses jalan yang terputus, jalan darat terputus, tapi kita memahami masyarakat nggak mau tahu nih, yang penting barangnya harus ada. Pemerintah memahami kebutuhan masyarakat, pemerintah memahami itu, makanya ada banyak alternatif yang dipilih untuk bisa melakukan distribusi dari pusat sampai ke wilayah yang membutuhkan. Ada banyak, multimoda digunakan, yang tadinya jalan darat nggak bisa, kita gunakan jalur udara. Jalur udara juga misalnya bermasalah dengan cuaca ekstrim, kita gunakan juga dengan jalur laut. Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat terkait sektor energi terpenuhi. Iya, kita ingin mendalami lagi bagaimana bukti hadirnya negara untuk masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Kita akan dalami itu. Tapi tadi seperti yang Mbak Anggia sampaikan bahwa saat ini kondisi Nataru, artinya kebutuhan energi yang digunakan oleh masyarakat itu juga pasti mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari pada umumnya, hari normal begitu. Di saat kebutuhan masyarakat ini juga meningkat, di sisi lain ada beberapa wilayah yang mengalami bencana. Artinya ini juga membutuhkan pasokan energi yang jauh lebih besar di kondisi yang darurat. Perhatian khusus pasti. Benar. Kita bicara stok aman ini tidak dalam kondisi normal ya. Benar. Karena saya bilang tadi ada 4 sektor yang harus diperhatikan. Ketersediaan energi di sektor BBM, kemudian listrik, LPG, dan juga mitigasi bencana. Kalau kita bicara untuk stok BBM nasional, untuk Nataru, jelang Nataru ini, menjelang Natal dan perayaan Tahun Baru dipastikan aman. Misal contoh kita ambil untuk BBM, RON 90 itu posisinya saat ini di atas rata-rata kebutuhan harian, di 19 hari. Kemudian untuk RON 92 di 23 hari. Bensin RON 95 31 hari. Demikian juga dengan solar. Intinya adalah yang perlu kami sampaikan, kalau bicara angka memang sudah, jangan khawatir masyarakat. Tapi yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana distribusinya. Itulah yang kerja keras pemerintah untuk memastikan agar semua masyarakat bisa menikmati perayaan Natal dan juga pergantian tahun dengan kondisi yang aman dan nyaman dan normal untuk pasokannya. Tapi balik lagi,
Betul, untuk wilayah bencana butuh perhatian khusus. Kita bicara stok semuanya aman, bicara angka tadi untuk seluruh nasional ya, secara keseluruhan. Tapi memang yang disampaikan tadi kendala contoh untuk LPG. LPG untuk wilayah Aceh, jalan terputus, apa alternatif yang diberikan, yang dilakukan pemerintah? Dengan menggunakan jalur laut. Tadi saya sampaikan multimoda, tadi multi transportasinya lewat laut dari Lok Sumawe kita menggunakan kapal Roro menuju ke Banda Aceh, itu menggunakan skip tank untuk bawa LPG. Dari sana masalah belum selesai karena akses jalan masih terputus. Yang dilakukan adalah dengan menggunakan mobil transportasi atau kendaraan yang lebih kecil. Bahkan juga untuk BBM hal yang sama dilakukan dengan pengangkutan menggunakan jerigen dan lain-lain. Kalau Mbak Diana dan pemirsa juga sempat menyaksikan dalam beberapa pekan terakhir bagaimana upaya pemerintah untuk bisa mendistribusikan. Sempat lihat helikopter ngangkut ya barang, kita melakukan airdrop untuk LPG dan lain-lain, itu juga dilakukan. Tujuannya adalah agar semua kebutuhan masyarakat terlayani, tapi juga harus memperhatikan faktor keselamatan pastinya. Ya, itu adalah hal yang patut kita apresiasi karena ternyata mulai dari day one begitu ya, pasca terjadi bencana, negara juga sudah hadir untuk mencoba memulihkan energi yang ada di wilayah terdampak seperti itu. Mulai dari proses evakuasi, pertama kali pemerintah dalam hal ini TNI Polri sudah turun lebih dahulu ke lapangan. Dan Kementerian SDM dengan tim SDM siaga bencana yang dibentuk oleh Pak Menteri juga langsung dengan sigap. Kita tidak hanya untuk membantu distribusi bantuan, tapi juga untuk proses evakuasi, pembersihan rumah-rumah warga yang hancur, karena itu kan butuh waktu ya. Saya ke lapangan mendampingi Pak Menteri, Mbak Diana, menyaksikan langsung. Kita ke Biren, kemudian kita ke Tapanuli Selatan, ke pinggir Sungai Garoga, itu bagaimana melihat, bisa Anda bayangkan, rumah itu hilang. Satu desa itu hilang. Dan itu butuh relokasi. Tidak hanya itu, tiang listrik yang tadi terpancang itu udah nggak ada. Jadi PR-nya adalah memang untuk membangun kembali pemulihan pembangunan infrastruktur. Kami memahami masyarakat, kita butuh segera listrik nyala. Pemerintah sangat memahami itu, bagaimana kekhawatiran masyarakat, bagaimana kebutuhan akan listrik yang harus segera menyala. Bukannya untuk excuse ya, tapi saya melihat sendiri bagaimana kondisinya sangat sulit sekali. Maka dari itu, tim SDM siaga, dalam hal ini tidak hanya SDM, kita juga berkolaborasi dengan sejumlah pihak, badan usaha, mulai dari badan usaha pertambangan, energi yang lain-lain, mencoba untuk bantu bawa ke sana alat berat untuk bisa membuka akses, membersihkan kembali lahan. Dan it takes time, ya, butuh waktu melihat medan yang sangat sulit. Nah, dari Biren kita ke Sibolga dan setelah itu kita ke Sumatera Barat di Agam. Ketika kami ke sana, Mbak Diana, di tanggal 3 Desember, untuk wilayah Palembayan, Kecamatan Palembayan itu baru di hari itulah, tanggal 2-nya, satu hari sebelumnya, akses jalan baru terbuka. Jadi bisa dibayangkan beberapa hari masyarakat tidak tersentuh bantuan, tapi aparat TNI Polri sudah datang ke sana duluan untuk evakuasi. Nah, untuk pemulihan bencana, pemulihan sektor energi dilakukan, dan kami menyaksikan langsung, Pak Menteri melihat langsung dan memerintahkan PLN serta Pertamina untuk bisa segera mengirimkan alat, kemudian bahan bakar minyak ke sana untuk melakukan pemulihan infrastruktur dan lain-lain. Itu bukan hal yang mudah, tapi terus dilakukan. Mungkin juga Mbak Diana bisa menyaksikan di sosial media banyak ya, semua tim PLN di lapang itu bekerja siang dan malam di tengah kondisi cuaca yang masih belum jelas. Ketika transmisi sudah berhasil berdiri di Biren, tiba-tiba terjadi hujan kembali dan itu longsor kembali, akhirnya harus mulai lagi dari nol. Jadi itulah kesulitan di lapangan yang dihadapi oleh pemerintah ketika pemulihan. Iya, artinya di sini kita juga kembali menekankan bahwa dari Kementerian SDM sendiri juga sudah hadir mulai dari hari pertama dengan SDM siaga bencana tadi. Bahkan memang yang kita perlu highlight di sini adalah di hari pertama, hari kedua, hal yang menjadi prioritas pastinya adalah evakuasi, penyelamatan siapa korban yang masih bisa diselamatkan. Dan kita juga pastinya akan mencoba untuk membuka infrastruktur supaya semua akses-akses untuk menjalankan atau mendistribusikan energi ini bisa tiba di sana seperti itu ya. Betul. Dan kalau kita berbicara mengenai masalah distribusi sendiri, manajemennya ketika ini ada sebuah daerah yang tertimpa bencana dan juga kebutuhan nasional. Bagaimana Kementerian SDM bisa menyeimbangkan kedua kebutuhan ini? Yang pasti seperti yang disampaikan Pak Menteri, untuk wilayah bencana itu menjadi prioritas pemerintah.
dalam kondisi apapun karena Pak Menteri sangat memahami kebutuhan masyarakat. Beliau melihat langsung di lapangan, korban bercerita langsung ke Pak Menteri, mendengarkan apa yang dibutuhkan. Makanya kami di internal pun dan seluruh badan usaha terkait diperintahkan untuk memprioritaskan wilayah bencana terlebih dahulu. Kalau kita mengikuti, Presiden pun bolak-balik menggelar rapat di lokasi bencana, membawa menteri, rapat terbatas dengan menteri sana. Tujuannya apa? Untuk memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terkait baik itu kebutuhan pokok, kebutuhan di sektor energi bisa terdeliver dengan baik. Nah, itulah yang dilakukan prioritas. Jadi kita bicara skala nasional, nasional dilayanin juga, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, tapi yang untuk wilayah bencana itu menjadi prioritas. Oke. Dan ini ternyata ancaman geologi, hidrometeorologi sendiri ini tidak berakhir ternyata. Masih berdasarkan perakiraan dari BMKG akan berlanjut sampai di awal tahun depan. Betul. Pastinya sudah dilakukan mitigasi untuk bisa menjaga pasokan energi dan juga tadi distribusinya. Seperti apa hal yang sudah dilakukan oleh SDM, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih di Indonesia Forward, masih bersama Ibu Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM. Melanjutkan perbincangan kita. Kita akan lebih terfokus ke wilayah-wilayah bencana di Sumatera. Mungkin ada sejumlah wilayah, bagaimana update-nya? Apakah memang masih ada sejumlah wilayah di Sumatera yang saat ini masih belum teraliri oleh listrik? Dan upaya apa yang sudah dilakukan di sana? Kalau kita bicara wilayah yang terdampak kan ada 3 provinsi ya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebenarnya praktis lebih kondusif untuk akses listriknya. Dalam artian di 2 minggu terakhir upaya yang dilakukan, pelanggan itu sudah bisa teraliri listrik hampir 100% untuk di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Memang yang harus kami akui kendala di Aceh. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ke sana kita turun di Biren. Di Biren itu ada saluran udara tegangan tinggi SUTT, Mbak. Antara satu transmisi ke transmisi lain itu jaraknya ada 4-5 km dan itu tidak bisa diakses jalan darat. Pembangunan untuk membangun transmisi tegangan tinggi itu dilakukan mengangkut materialnya menggunakan helikopter. Jadi ada kurang lebih 35 ton yang harus dibawa bolak-balik. Satu hari itu ada 6 ton yang harus diangkut menggunakan helikopter. Itulah ini hanya untuk memperbaiki 2 transmisi. Untuk sutet, membangun sutet yang semua ada 5 yang rusak di situ. Ada 5 yang rusak dan itulah yang bikin putus aliran listrik antara Aceh dengan Sumatera keseluruhan. Itu yang dilakukan, kami melihat langsung bagaimana para pekerja PLN di lapangan itu, alat-alat, material, besi dan lain-lain itu dibawa menggunakan helikopter. Kapasitas sekali angkut itu satu rate itu 5 tonan bolak-balik itu sehari ya. Sehari 5 ton, jadi harus berapa kali bolak-balik. Kendala tidak hanya itu, juga ketersediaan aftur juga jadi masalah ketika di awal-awal itu. Itulah makanya sempat agak lama kan pemulihannya di Aceh. Namun ini semua sudah kembali tersambung per 17 Desember lalu, sudah tersambung, sudah sinkronize, sudah disinkronisasi dan hingga 19 Desember lalu tersisa 4 kabupaten yang belum menyala. Kalaupun menyala itu masih harus mengalami pemadaman bergilir. Kurang lebih di Aceh saja kita bicara pelanggan yang terdampak itu ada sekitar 1,8 juta pelanggan. Dan hingga saat ini per 23 Desember kemarin data kami dari PLN menyampaikan tersisa sekitar 39 ribuan pelanggan yang benar-benar belum tersambung listriknya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Transmisi tegangan tingginya sudah jadi, kemudian tegangan rendah dan juga trafo sampai ke konsumen, ke rumah masyarakat itu kan belum pulih semuanya. Itu yang juga harus dibangun infrastrukturnya. Inilah yang menyebabkan ada keterlambatan barangkali, kami memahami kebutuhan masyarakat dan kami mohon maaf jika belum bisa memenuhi semuanya. Namun percayalah, dalam hari ini pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan oleh Menteri SDM, semua harus percepatan untuk pembangunan infrastruktur kembali, rehabilitasi, pemulihan, terutama untuk jaringan listrik ke 4 kabupaten tersebut. Ada di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan juga di
Tamiang ya kalau saya tidak salah, itu ada 4 kabupaten yang masih ada pemadaman bergilir di situ. Ya, tapi yang pasti kita juga mengapresiasi karena kita juga melihat update-nya bahwa para pekerja di sana bertugas pagi, siang, malam dalam berbagai kondisi begitu ya. Dengan yang tadi kekurangan infrastrukturnya, kondisi yang juga masih tidak stabil begitu. Kalau kita mengikuti ya dalam beberapa pertemuan, Pak Menteri menyampaikan yang harus diperhatikan kita pemulihan infrastruktur harus segera. Iya. Tapi ada faktor keselamatan juga harus diperhatikan karena cuaca masih belum bersahabat, hujan masih turun, masih ada longsor susulan. Tapi kan antara pemulihan dan faktor keselamatan pekerja juga harus diperhatikan. Jangan sampai pemulihan energi menimbulkan masalah lain. Gitu lah. Itu juga jadi catatan oleh Presiden Prabowo. Faktor keselamatan juga penting. Tapi apapun itu, pemerintah harus paling cepat, paling di depan untuk segera melakukan pemulihan ini. Iya, artinya di sini kita juga menekankan kepada masyarakat bahwa tenang saja karena pemerintah tidak diam, semuanya juga sudah hadir pagi siang malam untuk segera memulihkan kondisi yang ada di sana. Dan yang pasti tadi juga disampaikan bahwa energi ini coba untuk didistribusikan gitu dengan berbagai moda transportasi gitu. Bahkan LPG dan juga BBM ini juga sampai dengan menggunakan helikopter ya. Betul. Penggunaan multimoda yang tadinya semua kan didistribusikan lewat jalan darat. Ya. Tapi jalan daratnya terputus. Ada alternatif emergency route yang dilakukan menggunakan pesawat, menggunakan helikopter, juga menggunakan kapal laut. Cukup aman kalau misalkan mendistribusikan LPG? Aman, cuman masalah kendalanya adalah volumenya terbatas jadinya kan ya. Hanya berapa kiloliter saja yang bisa diangkut ketika distribusi ke masyarakat. Tapi apapun itu, ya semua harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sektor energi. Nah kalau kita bicara listrik tadi untuk wilayah bencana ya, kalau kita bicara listrik keseluruhan secara nasional untuk saat ini untuk beban puncak kita itu kan di angka 46 ribuan. Saat ini daya mampu pasok ada di angka 56 ribuan megawatt. Ini artinya apa? Artinya pasokan listrik untuk wilayah secara nasional dipastikan aman. Cuman memang untuk fokus yang agak berat di daerah bencana tadi. Apakah bisa diestimasi kira-kira kapan seluruh wilayah yang terdampak ini akhirnya bisa dialir listrik 100%? Pemerintah dalam hal ini berusaha sekuat tenaga, Mbak Diana. Kami tidak ingin memberikan janji, tapi percayalah prioritas adalah masyarakat di wilayah bencana dan tugas pemerintah untuk hadir memastikan itu segera terpenuhi. Oke. Dan ini memang seperti yang tadi saya sampaikan sebelum jeda bahwa ternyata ancaman iklim ini masih terus terjadi. Bahkan sampai di awal tahun depan. Kira-kira mitigasi yang saat ini dipersiapkan oleh Kementerian SDM sendiri seperti apa? Yang pasti kalau kita bicara bencana, pasokan terutama harus diamankan. Kita untuk misalnya bicara BBM, ditempatkan di SPBU strategis yang memang rawan bencana. Nah kalau kita bicara mitigasi bencana geologi yang ada di bawah sektor SDM yaitu bencana ke gunung apian ya. Saat ini kami mendata untuk di wilayah Indonesia di level 3, level siaga itu ada 3 gunung api, ada Merapi, Semeru, dan Lewatobi Laki-Laki. Sisanya di level 2 ada 24 gunung api. Namun masyarakat jangan khawatir karena posko pemantauan terus berjalan. Dalam hal ini untuk Natal dan Tahun Baru kita mulai dari tanggal 15 Desember sampai dengan 5 Januari. Dan selama itu tidak hanya distribusi ketersediaan pasokan BBM, LPG, dan listrik, tapi juga mitigasi bencana geologi juga selalu diperhatikan. Dalam artian ketika ada perubahan status, segera kita informasikan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu harus melakukan apa dalam kondisi itu. Nah berkaitan dengan stok bahan bakar, dipastikan terdistribusi di titik-titik yang memang rawan. Contoh rawan dalam artian ini, perayaan Natal di provinsi yang paling ramai, misalnya di Sulawesi, di Jogja, di Indonesia bagian timur yang ada perayaan Natal dan Tahun Baru, mungkin pasokannya lebih dibanyakan. Kemudian juga di titik-titik wilayah wisata, hal itu juga menjadi concern dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian SDM. Sebenarnya sejauh ini apakah ada tantangan-tantangan atau hambatan khusus yang dialami oleh Kementerian SDM di tengah kondisi kita di akhir tahun dan juga ada peristiwa bencana yang menimpa Indonesia? Ada hambatan-hambatan atau tantangan yang saat ini dialami? Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Diana, hambatan lebih kepada distribusi. Kalau kita bicara stok aman.
dengan badan usaha dalam hal ini Pertamina dan untuk listrik dengan PLN, Kementerian SDM selalu berkoordinasi untuk memastikan di titik-titik yang disampaikan tadi, yang rawan tadi, rawan dalam artian ada perayaan Natal yang demandnya lebih tinggi, kemudian ada titik-titik lokasi wisata yang pasti demandnya lebih tinggi, itu sudah diamankan. Masalah distribusi lebih ke tadi titik untuk wilayah yang masih terdampak Tapi bencana. sejumlah distribusi yang sudah bisa diakses dengan jalur darat juga sudah. Sudah mulai, makanya contoh untuk BBM yang saya sampaikan tadi tidak hanya menggunakan truk besar, kita menggunakan mobil yang lebih kecil, bahkan menggunakan kendaraan roda 2 dengan jerigen itu, ya dengan jerigen untuk mengakses wilayah-wilayah yang mungkin masih hanya baru bisa dilewati oleh motor seperti itu, untuk memastikan energi sampai ke masyarakat. Saya nggak bisa bayangkan harus bolak-balik berapa kali kalau misalkan distribusinya dengan menggunakan motor. Bahkan di minggu-minggu pertama itu Mbak Diana, pengangkutan dilakukan menggunakan rakit. Sesulit itu, tapi kita harus memastikan masyarakat kebutuhannya terpenuhi. Karena akses jalan tidak memungkinkan lagi. Beberapa kali di Biran contohnya, pengangkutan after untuk helikopter ya, untuk ngedrop bantuan ke wilayah yang remote itu, sempat terhambat karena truk yang membawa after itu terperosok. Karena akses jalan belum pulih. Itulah challenge-nya, itulah tantangan yang dihadapi pemerintah ketika harus melakukan distribusi gitu loh. Tapi itu tidak menjadi alasan, nggak boleh jadi excuse bahwa oh akhirnya terjadi perlambatan iya. Tapi tidak bisa memenuhi nggak boleh, nggak jadi alasan. Gimana pun caranya, arahan Presiden jelas kebutuhan masyarakat terkait energi harus segera terpenuhi. Ya, yang pasti kita di sini juga bisa memahami seperti apa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian SDM untuk bisa mengembalikan kondisi-kondisi bencana ini menjadi kondisi yang normal dalam tanda petik ya, terutama dalam hal energi. Kita akan bahas ini di segmen selanjutnya. Pemirsa Indonesia Forward akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan kita masih bersama Ibu Dwi Anggia, juru bicara dari Kementerian SDM. Ini tidak hanya di Sumatera dan 3 provinsi di Sumatera gitu, tapi sejumlah wilayah lain di Indonesia ini juga sedang mengalami banjir. Apakah ini juga menjadi beban pastinya untuk Kementerian SDM? Kita nggak mau bilang itu beban ya, tapi sudah menjadi tanggung jawab, barangkali lebih ke sana. Dan betul itu akan mempengaruhi pastinya untuk pola distribusi terhadap pengiriman BBM bagi masyarakat. Dan ini juga pasti menjadi catatan penting dan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk bisa antisipasi mitigasinya seperti apa. Dan tentu saja untuk kedepannya kondisi cuaca ekstrim di negara kita yang mungkin berpotensi terjadi kapan saja sudah harus menjadi pertimbangan bagi Kementerian SDM tentunya dalam membuat planning bekerja sama juga dengan Pertamina, BPH Migas, planning untuk distribusi agar lebih aman ke depannya. Alternatif juga bagaimana menyesuaikan, kita harus adjust, harus adapt dengan kondisi cuaca dan juga potensi bencana yang terjadi di tanah air. Artinya akan ada perubahan atau switching desain kebijakan energinya atau seperti apa? Pasti itu perlu dilakukan. Yang tadinya hanya kita berpikiran normal dalam kondisi ada force major di luar yang sudah disiapkan, pemerintah harus sigap itu untuk segera beradaptasi. Terutama untuk pola distribusi. Tadi yang mungkin normalnya hanya lewat jalur darat, sudah harus bisa dipersiapkan alternatifnya. Alternatif emergency route-nya seperti apa, kemudian moda transportasi yang digunakan seperti apa, sudah akan lebih jelas ke depannya. Termasuk sekarang ya tadi yang kita diskusikan, bencananya nggak hanya di Sumatera. Kita bicara di Jawa sekarang juga di Bali dan kondisi cuaca yang tidak menentu ini masih akan terus terjadi hingga Januari tahun 2026. Ini menjadi catatan penting bagi Kementerian SDM terutama untuk yang bersentuhan langsung ya dengan masyarakat sektor energi tadi, bagaimana mitigasi untuk distribusinya. Kami juga butuh untuk berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam artian pengamanan distribusi juga harus dilakukan. Kita berkoordinasi dengan TNI dan juga Polri, kemudian meminta badan usaha seperti Pertamina untuk mengintensifkan bagaimana rute alternatif atau pola distribusi alternatif yang dilakukan untuk bisa mengirim BBM ke masyarakat. Gitu. Artinya nanti
untuk memitigasi ini juga akan dipersiapkan seperti suplai listrik cadangan dan lain sebagainya untuk wilayah-wilayah bencana, itu juga menjadi salah satu desain yang sudah dipersiapkan? Betul, apapun kebutuhan terkait energi pasti harus dipersiapkan mitigasinya. Penting juga tidak hanya tadi saya sampaikan dengan stakeholder seperti TNI Polri, tapi kita juga meningkatkan koordinasi dengan BNPB juga, Iya. pihak-pihak terkait lainnya untuk bisa mengcapture terlebih dahulu ada potensi wilayah bencana seperti apa, di mana, sehingga pola distribusi juga nanti akan bisa menyesuaikan. Ya, lantas bagaimana Anda bisa mendefinisikan dari semua ancaman iklim yang saat ini terjadi di Indonesia, persiapan-persiapan yang untuk membuktikan bahwa negara ini akan hadir sepenuhnya untuk masyarakat? Oke, kita bicara negara, Kementerian SDM secara tanggung jawab untuk sektor energi ya, tapi itu kan tidak bisa dilakukan sendiri. Iya. Kuncinya adalah kolaborasi, seperti yang saya sampaikan, kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Itu harus ditingkatkan, antara kementerian dan juga badan usaha harus ditingkatkan. Dan tidak hanya itu, memastikan kepada masyarakat wujud kehadiran negara itu tidak hanya jargon, oh ya kita stok nasional aman, Iya. oh ini distribusi pasti terjamin, enggak. Kita juga harus berkomunikasi secara terbuka, transparan, dan akuntabel bahwa ini ada masalah yang kita hadapin. Oke. Tapi percayalah, pemerintah nggak tinggal diam. Semua diupayakan yang terbaik untuk masyarakat. Itu yang mungkin kami berharap masyarakat juga memahami kondisinya. Ya, yang pasti kita juga perlu menekankan bahwa dalam situasi-situasi darurat seperti itu kita berharap supaya masyarakat ini juga melihat dari berbagai sisi. Dalam artian tidak hanya kita bisa mengkritik satu pihak, tapi juga melihat bagaimana upaya yang sudah dilakukan. Apalagi dengan sekarang medsos yang semakin Betul. menjangkau masyarakat, kami juga khawatir bahwa nanti berita-berita yang kurang valid itu makin memperkeruh situasi yang ada di masyarakat. Betul. Bagaimana Anda melihat itu? Betul, terkait dengan pemberitaan di media sosial ini kan di era yang demokratis kita tidak bisa menghambat ya orang untuk menyampaikan pendapat, untuk memberikan informasi ke publik. Benar sekali, di media sosial beragam informasi bisa kita konsumsi, tapi kembali ke masyarakatnya juga harus bisa memilah, memfilter, dan terkait misalnya nih contoh keadaan potensi bencana alam, potensi bencana gunung api gitu ya. Carilah informasi dari sumber-sumber yang valid gitu loh. Jangan lantas percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Begitu juga dengan penanganan di wilayah bencana. Yang perlu kami sampaikan adalah yakinlah pemerintah memahami kondisi masyarakat, kesulitan masyarakat, dan karena itu pemerintah tidak tinggal diam. Kita terus mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Baik, ya ini juga sudah semakin menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian SDM untuk bisa memulihkan stok energi yang ada di wilayah-wilayah terdampak. Yang pastinya kita juga berharap bahwa masyarakat bisa memahami ini secara utuh, tidak parsial, dan semuanya memang membutuhkan proses waktu dengan berbagai tantangan, cuaca, dan juga tadi infrastruktur. Betul. Baik, juru bicara dari Kementerian SDM, Bu Dwi Anggia, terima kasih sudah berbagi di CNN Indonesia. Mbak Diana, makasih. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Indonesia Forward kali ini. Semoga informasi ini bisa menyentuh Anda seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana upaya yang terus dilakukan oleh Kementerian SDM untuk terus berkembang maju dan juga memberikan banyak manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di wilayah terdampak. Semoga dialog ini memberikan manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwi Kandutiri, terima kasih. Sampai jumpa.